Hong wilahe ngawedemastu nama sidem, sejatine ora ana apa-apa, sing ana mung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa, sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora duwe apa-apa. Sing duwe sakabehing jagat donya iki dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong. Kemarin sudah 5, kemarin sudah 4, tak lanjutin lagi. Semoga ini bisa terus. Mungkin kalau nggak ada halangan hari ini mau upload 2 atau 3 lah. Baik kawan-kawan, sedulur-sedulur semuanya, semoga sehat selalu dimanapun berada. Dan yang masih menjalankan puasa, selamat berpuasa. Kita sekarang akan lanjut ke episode Lamongan, menuju Lamongan. Jadi episode ke-35 dari mendengar serat centini menuju Lamongan. Baik, kita mulai nggih. Ki Ajar Satmoko akhirnya telah purna menguraikan kisahnya. Dan tiba-tiba Niken Rancangkapti dia akhirnya datang dengan raut yang sedih. Setelah kemarin bercerita tentang Dewi Sri, matanya sembab, lalu bibirnya juga bergetar diiringi nada bicara yang sendat sesenggukan. Ia menghampiri kakaknya dan berkata, "Kang, kok dingin sekali toh Kang di sini? Ini aku siang, nggak malam itu menggigil. Sudah lama loh di sini, tapi Kakang Jayeng Resmi kok belum juga datang. Katanya mau segera ketemu. Udahlah, kita pulang aja yuk," katanya Niken Rancangkapti. Jayeng Resmi akhirnya menutup bibir adiknya dengan jari telunjuknya itu. "Yayi jangan buru-buru pulang. Sebentar lagi itu Kang Mas Jayeng Resmi pasti akan segera ketemu." Dan lalu kemudian tak lama kemudian sang resi menyela, "Nini Ayu, kamu gak usah khawatir." Omongnya ke Niken Rancangkapti. "Kamu gak usah khawatir. Nanti juga akan ketemu sama Kang Roko. Malahan, kakakmu itu akan pulang dengan membawa istri yang cantik. Dan membawa oleh-oleh pakaian yang bagus-bagus. Dan semuanya itu lengkap dengan perhiasan dan kain yang halus." Lalu Rancangkapti sepertinya luluh juga. Dia tampak terhibur oleh kata-kata Ki Ajar dan segera akhirnya berkata, "Bener gak katamu itu? Jangan-jangan kamu cuman gede-gede no atiku tok. Kalau bohong aku cubit loh." Ki Ajar guyu kemekel kan akhirnya dan berkata, "Nini, ceritaku ini tidak bohong. Hanya pesanku, janganlah kamu pulang ke Giri. Sebab kalau kamu pulang ke sana, justru kamu tak akan ketemu kakakmu." "Oh, baiklah Kakang. Aku tidak akan pulang. Biar lama di perjalanan juga tidak apa-apalah. Yang penting bisa ketemu dengan Kakang Jayeng Resmi." Jayeng Sari akhirnya tenang lagi. Wah, adiknya sudah luluh kembali dan udah gak rewel. Dan akhirnya berkatalah dia kepada Ki Ajar, "Duh, Pukulun, kalau diperkenankan, hamba itu mau minta diberitahu. Di mana sih sebenarnya keberadaan kakak hamba ini sekarang?" Ki Ajar tersenyum dan akhirnya menjawab, "Anakku, tidak baik membuka rahasia ini, itu tidak baik. Lantaran kakak Nakmas saat ini itu berada dalam pingitan Dewi Adi sebagai bagian dari jalan hidupnya. Agar mulia sejahtera kelak. Lelakon yang kamu dan kakakmu jalani ini melupakan bagian dari Topo Broto itu. Kalian harus kuat menjalaninya. Teguh dan
mantep melakoni prihatin ini. Jangan dan tidaklah dengki, tidaklah sakit hati, dan menerimanya itu dengan setulus hati untuk terus ingat kepada Gusti Hyang Widi. Ingat, Gusti Hyang Widi itu tidak pernah tidur. Bahkan ia tahu semua isi hatimu. Yang pemurah, yang maha pengasih, serta maha memelihara. Sudah, lanjutkan perjalananmu, nak. Pergilah ke arah timur dan jangan kamu berangan-angan untuk kembali pada kemuliaan masa lampau. Jangan berangan-angan untuk kembali kepada kemuliaan masa lampau. Anggaplah dirimu sekarang ini laksana daun kering yang terserak di tengah laut, mengikuti arah ombak kemanapun membawanya. Jayeng Sari menarik nafas. Nasihat Paduka ini membuat hamba lega dan mantap di hati. Bahkan juga membuat hamba yakin kepada Hyang Widi justru kian tebal. Doa dan restu dari Paduka senantiasa hamba harapkan. Dan mumpung masih pagi, perkenankan hamba untuk menuruti petunjuk Pakulun, yakni pergi ke arah timur. Dan saya akan membawa serta Yayi Rancang Kapti. Ayo Yayi Rancang Kapti, kamu segera minta izin kepada Yang Yogi serta kepada para endang. Paduka Resi, izinkan hamba sang putra ini untuk menuruti kehendak langkah demi mengikuti jejak perjalanan kakak hamba. Nyuwun pangestu, semoga perjalanan kami senantiasa ada dalam keselamatan. Iya, Jebeng anakku, dan kamu juga nih. Semua doa restuku untukmu dan semoga dikabulkanlah oleh Hyang Agung sehingga bisa terkabul cita-cita kalian. Buras, aku juga memberikan restu rahayu kepadamu. Buras selalu menyembah dan sambil berkata keras, hamba junjung tinggi Sabdo Paduka. Jayeng Sari dan adiknya mundur dari Sang Wiku, diikuti oleh Buras di belakangnya. Dan Ki Ajar pun turut mengantarkan hingga ke pintu gerbang, dan di sana akhirnya Ki Ajar merangkul dan memeluk erat, disusul dengan para endang yang menciumi Dyah Rancang Kapti dengan kasih sayang. Segala puja-puji mengalir dari mereka, mengiringi kepergian para pengelana itu. Tak nyemet rokok sih. Sampai sini ada yang menarik tadi di kalimat ini. Jangan berangan-angan untuk kembali pada kemuliaan masa lampau, karena waktu kita hanya sekarang, bukan nanti dan bukan yang sudah tadi atau yang sudah terjadi. Anggaplah dirimu sekarang ini laksana daun kering yang terserak di tengah laut. Mubah musik kersane Gusti. Maju terus. Mari kita lanjutkan. Jauh dan jauh sudah perjalanan Raden Jayeng Sari, meninggalkan pertapaan Ki Ajar yang mereka sudah tempati cukup lama. Buras dengan setia terus mengiringi tuannya, sementara adiknya Dyah Rancang Kapti, kalau lelah itu dia akan digendong oleh Buras. Naik gunung, turun jurang, tembus hutan lebat dan jelajah desa tak terhitung bahaya yang mengancam, tapi mereka semuanya berhasil mengatasinya atas perlindungan Yang Kuasa. Sampai pada suatu sore, saat matahari hampir menuju ke peraduan, mereka berhenti di lereng timurnya gunung. Dan dengan tenang mereka duduk di rerumputan perdu. Selama istirahat akhirnya Dyah Rancang Kapti, dia lari-lari penuh gembira.
Dia petik bunga liar yang tumbuh bertebaran di depannya. Sementara Jayeng Sari tak kalah tentramnya. Dia lega sudah meninggalkan pertapaan dan kini akan kembali menjumpai alam bebas. Pemandangan tampak hijau sana, di sini lereng lembah, semua dipenuhi pohon dan banyak sekali air bening mengalir turun pada lereng yang dipijak oleh Jayeng Sari. Deras semuanya menuju telaga yang luas dan aneka ikan sejenis tombro yang berwarna merah, ikan tombro itu menyembul ke permukaan. Seakan-akan tombro-tombro itu menyambut kedatangan sang pengelana-pengelana tadi. Sementara ada burung pecuk, bangau, pelung, semuanya itu berderet di tepi telaga. Mereka pun ikut terdiam, terlongong menyambut kedatangan 3 tamunya itu. Burung urang-urangan itu berterbangan ke sana kemari menghibur tetamu yang sedang lelah itu agar bergembira. Udang galah, ada udang galah yang besar itu juga ngambang di tepi telaga. Lalu secepat kilat seekor burung urang-urangan dengan sigap disamber si udang galah tadi. Burung pelung gak mau ketinggalan, dia menyelam dan dapat ikan gabus yang besar. Kedua burung itu pun segera terbang dengan mangsa di paruhnya masing-masing ke angkasa sampai pada akhirnya ada tepat di atas kepala Dyah Rancang Kapti. Paruh kedua burung itu tadi langsung terbuka, jebret. Sampai udang galah dan ikan gabus besar itu terjatuh di depan si anak kecil Dyah Rancang Kapti. Wah, kaget Rancang Kapti. Asik-asik metik bunga, lalu kok lihat ada udang dan ikan gabus yang jatuh di depannya. Lalu cepat-cepat ia memanggil Buras. Buras, ini ada ikan dan udang yang jatuh. Usai memanggil pembantunya, Dyah Rancang Kapti akhirnya ngambil 2 ikan pemberian burung tersebut. Ia bawa kepada kakaknya lalu berkata, Kakang, aku itu dapat ikan gabus loh, sebesar pucang dan udang galah yang lebih besar dari gandi. Dua-duanya jatuh di depanku. Jika di rumah tentu saja sudah kupelihara ikan ini. Kumasukkan ke dalam kulah. Kalau sekarang kulekas. Jayeng Resmi bangkit, Jayeng Resmi. Lalu tersenyum dan berkata, ya kalau kamu doyan ya dimakan aja, Dek. Lalu akhirnya dia panggil Buras lagi. Rancang Kapti. Buras, cepat kamu pergi cari buah kamal dan garam peletuk untuk bumbu ikan ini. Buah kamal itu adalah asam gunung dan garam peletuk itu garam halus. Buras pun akhirnya bergegas dia pergi, melaksanakan titah junjungannya dan tak lama kemudian benar dia membawa buah kamal dan garam. Jayeng Sari berkata, Buras, coba kamu geruslah buah kamal itu tadi, asam gunung itu dan garam itu di atas batu sampai berair. Setelah itu kamu cari daun bleket tepuk untuk mepes ikannya. Wah. Akhirnya Buras bergegas lagi. Waduh, cari daun bleket tepuk kan. Lalu dilalah dapat juga bleket tepuk. Ikan dan udang akhirnya sudah dipes dan selanjutnya Buras membuat api dengan kayu-kayu kering. Setelah akhirnya api membara, pes-pesan ikan ini dan udang dimasukkan ke dalam bara api dan dipendam. Udah mulai harum. Lalu pendaman pes ikan ini diangkat, diberikanlah kepada Dyah Retnoayu dan segera dibuka di hadapan kakaknya. Rancang Kapti akhirnya berkata, Kakang, dulu kata ibu, daun bleket tepuk ini jika dipakai untuk mepes ikan air tawar, maka rasanya akan sama dengan rasa ikan. Buras, coba kamu rasakan. Oh,
Buras pun mengambil daun beketepok yang sudah matang, lalu ia memakannya. Bahkan daun yang gosong pun juga dia makan. Buras kok. Bagaimana Buras? Rasanya sama dengan ikan toh? Buras mengangguk sambil tetap mengunyah. Wah, Diayu senang. Dia senyumnya mengembang, lalu ia memakan daging ikan itu juga bersama kakaknya. Ikan dan udang besar itu ternyata tak habis dimakan. Sisanya diberikan kepada Buras yang langsung gak usah babi bu dilahap sampai benar-benar tiada sisa. Tinggal tulangnya saja. Buras kok. Hari menjelang senja. Sudah puas mereka makan dan mereka akhirnya melanjutkan perjalanan sampai ke sebuah ladang yang dekat dengan kampung warga. Jayeng Sari berkata lagi kepada adiknya, "Yai, ini sudah hampir malam. Apakah kamu mau menginap di kampung ini?" "Ayo Kakang, tapi itu ada gubuk di tengah sawah, apa kita bermalam di sana saja ya?" katanya Rancang Kapti. Jayeng Sari tak menolak. Akhirnya mereka mendekati gubuk itu dan gubuknya cukup besar, bali-balinya bersih sekali dan biasa sepertinya dipakai para petani untuk beristirahat siang di sela mengerjakan sawah mereka. Dan kebetulan malam itu malam purnama, jadi mereka bisa menyaksikan aneka benda langit dengan leluasa. Malam yang indah dengan sinar yang dipancarkan itu membuat suasana tampak menyenangkan dan adem sekali. Malam itu, di tengah menikmati bulan dan gemintang langit, lewatlah binatang di dekat mereka singgah. Rancang Kapti berteriak, "Kakang, ada tikus Gunung Kawi yang besar sekali, geraknya gesit dan hidungnya lebar sekali." Dia mau ngomong itu seperti Buras, tapi itu sepertinya body shaming, jadi gak jadi. "Ada tikus Gunung Kawi yang besar sekali, hidungnya lebar sekali, mekrok." "Yai, itu bukan tikus Gunung Kawi, itu babi hutan, Dok." Tak lama kemudian tampaklah hewan lainnya yang mengejar babi hutan itu. Rancang Kapti kembali berteriak, "Kakang, ada kucing besar sekali, warnanya loreng-loreng kembang asem. Buras, cepat kamu tangkap kucing itu, aku mau memelihara." Di sini Buras akhirnya tidak siap, tapi diam sambil menggigil. Sampai beberapa saat kemudian ketika binatang itu menjauh, Buras baru berani angkat suara. "Alhamdulillah, Doro Ayu, itu tadi bukan kucing. Itu macan, itu simo yang suka memangsa manusia. Saya gemeteran tadi itu bukan karena kedinginan, tapi bokongku ini keringetan. Untung gak kesini. Kalau misalnya sampai mendekati kita, sudah finish kita." Rancang Kapti akhirnya menimpali. "Loh, kita kan gak niat ganggu toh, Buras. Dia juga pasti tidak akan ganggu kita. Wong kita itu harus teguh hati. Jika kita was-was malah bisa tewas. Jika kita was-was malah bisa tewas." Bagus. Buras mengangguk. "Ya iya, tapi ya tetap gemeteran. Piye toh, simo." Akhirnya waktu berjalan hingga tengah malam. Rancang Kapti sudah tertidur, Buras pun merasakan ngantuk yang berat sekali. Ia terduduk sambil tiduran sementara Jayeng Sari terjaga seorang diri sambil memohon kepada Hyang Agung demi keselamatan Tok Yahanda, kakak serta adiknya. Dan tak lupa ia juga memohon agar tercapai keinginan hatinya. Saat beduk 3 terdengar suara ramai di angkasa, aneka burung mengangkasa menyambut fajar tiba. Ada burung cincong goling, kutilang, pentet, cucak rawa, keket, sikatan, sri gunting urang-urangan, kacer, jalak uren, jalak penyu,
beranjangan, dan masih banyak lainnya. Semua berkicau di angkasa. Rancang Kapti terbangun oleh suara itu. Kakang, ini waktu apa toh? Kok burung-burung ramai sekali? Suara orang menumbuk padi itu juga sudah mulai terdengar. Loh, ini sudah fajar, Yai. Wah, kalau sudah fajar berarti kita ke Sendang, Kakang. Buras, ayo bangun. Rancang Kapti berkata keras sambil mendorong tubuh Buras. Abdi itu langsung tiba-tiba kaget dan tampak seperti orang kebingungan. Hamba itu tidak tidur, Ndoro. Dari tadi itu hamba duduk, tenang, sing tenang. Lah itu tadi kamu mendengkur terus, suaranya bising. Oh, itu acting kok aku, Buras ngomong. Jayeng Sari tertawa melihat ulah adik dan abdinya, dan Buras pun juga ikutan tertawa. Mereka pun turun dari balai-balai menuju ke Sendang, dan dalam keremangan mereka mandi di Sendang lalu melanjutkan perjalanan. Pagi buta, akhirnya mereka mulai berjalan. Hingga pada waktu asar mereka tiba di Dukuh Klakah di kaki Gunung Lamongan. Desa itu tampak ramai dengan ternak-ternak yang berseliweran dan orang sedang bekerja di ladang dan sawah. Jayeng Sari menghentikan langkah. Sementara itu, orang-orang yang sedang bekerja di ladang akhirnya menghentikan kerjanya. Wah, mereka tampaknya tertegun dengan kedatangan 3 orang asing yang baru saja mereka lihat. Jayeng Sari meminta Buras untuk bertanya kepada penduduk desa. Dan Abdi itu akhirnya bergegas menemui mereka dan berkerumun. Buras akhirnya bertanya, "Nun sewu, ini desa apa ya? Dan siapa kepala desanya?" Salah satu akhirnya menjawab, "Ini Dusun Klakah, Dukuh Klakah." Dan Klakah itu sekarang menjadi nama sebuah kecamatan di Lumajang. Lokasinya memang dekat dengan Gunung Lamongan. Gunung Lamongan sendiri itu ada di Kabupaten Probolinggo antara Gunung Tengger dan Gunung Semeru. Ini Dukuh Klakah, Den, dan tetua kami ini di sini namanya Ki Umbul Sediono. Lah jenengan berdua ini sinten, siapa? Dan kalian ini mau kemana? Oh, ini adalah junjungan saya, kata Buras. Dari Surabaya. Kami ini hendak menuju ke Banyuwangi, tapi keluri jalan sampai tersesat kemari. Menurut bendoro saya, kami ini lebih baik mencari tempat menginap karena sebentar lagi hari kan gelap. Baru esok hari, kami mau melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya mengangguk dan hilanglah prasangka buruk itu ke mereka. Bertiga maksudnya. Lantas salah seorang bergegas pergi ke rumah Ki Lurah untuk mengabarkan kedatangan 3 orang tamu yang mengaku dari Surabaya tadi. Setelah mendapat laporan, Ki Lurah segera sigap, dia bergegas lalu menemui mereka. Tapi yang disuruh menemui adalah abdinya yang namanya Kentol. Kentol pakai E. Untuk menyambut kedatangan 3 tamu ini tadi. Setibanya di sawah, Kentol berkata kepada Jayeng Sari, "Nak Mas yang terhormat, dipun sumanggaaken untuk datang ke rumah Ki Lurah." Akhirnya mereka berjalan menuju Ki Lurah. Dan rupanya tetua di desa itu sudah siap untuk menyambutnya di gerbang menuju kampung. Sesampainya di rumah, akhirnya Ki Lurah Umbul Sediono mempersilahkan Jayeng Sari dan adiknya dan juga Buras untuk duduk di balai-balai. Tetapi Ki Lurahnya malah duduk di bawah. Sehingga akhirnya Jayeng Sari berkata, "Loh Ki, jangan duduk di bawah, saya ini malah jadi canggung. Sebaiknya naik saja, duduk dekat dengan saya." Ki Umbul Sediono lalu naik dan berkata lagi,
Maaf, Den Radian berdua ini siapa? Dari mana? Dan kok Dilala bisa sampai ke Dusun Kelakah ini? Kelakah Argosonyo ini ceritanya bagaimana? Jadi begini Kiai. Saya ini berasal dari Gresik. Nama saya adalah Jayeng Sari. Dan ini adalah adik perempuan saya. Namanya Dyah Rancang Kapti. Itu adalah abdi saya, namanya Buras. Dan kami ini berkelana untuk mencari kakak laki-laki saya. Jayeng Sari akhirnya mengemukakan alasan kedatangannya ke desa Kelakah tersebut. Ia berkisah juga tentang perpisahan dengan orang tuanya dan juga kakaknya, sampai akhirnya Ki Umbul Setiono terharu sekali mendengar penuturan tamunya ini. Ia menerawang sebentar dan lalu menghibur. Anakku, kamu tidak usah khawatir. Jenengan boten sisah khawatir. Kakakmu itu saat ini selamat, tidak kurang apapun, satupun tidak kurang. Hanya saja Hyang Widi belum berkenan mempertemukan kalian saat ini. Dan belum saatnya kalian bertemu. Rancang Kapti lalu ikut nimbrung. Kakek, jadi kakakku masih hidup kan? Belum meninggal dunia. Sampai kapanpun akan saya cari sampai ketemu. Ya kan gitu kan kayak ya kan gitu kan? Iya bener Nduk Cahayu, kata Ki Umbul Setiono sambil tersenyum. Oh iya ini Den, saya sediakan jamuan tapi apa adanya sakwontenipun. Sumangga lho dipun sekejakaken. Silahkan dinikmati. Ya ini sekedar obat lelah, obat capek. Jayeng Sari menikmati hidangan suguhan Ki Umbul dan usai makan giliran Buras yang akhirnya menikmatinya. Lalu ia bereskan sendiri peralatan makan itu demi meringankan beban tuan rumah. Senja menjelang berbarengan dengan usainya mereka makan. Dan pada malam hari purnama masih datang. Kebetulan saat itu hampir mirip seperti sekarang, masa transisi musim kemarau. Tak ada hujan yang bisa menghalangi pemandangan langit yang ditaburi berbintang terang dan hening sekali malam itu di desa Kelakah dihiasi oleh gemuruh suara dari Gunung Lamongan. Suara apa itu Ki? Tanya Jayeng resmi. Oh itu suara dari puncak Gunung Lamongan itu loh Den. Jadi di sana itu memang ada kawah yang menyemburkan api dan akan tampak indah kalau misalnya dilihat dari telaga di belakang situ. Jadi tidak jauh dari desa ini ada telaga, namanya Tirtomoyo. Airnya jernih, sampai-sampai bayangan gunung itu bisa nampak jelas. Loh, begitu toh Ki? Apa Ki Umbul sudi mengantar saya ke sana? Ki Umbul hanya menjawab dengan anggukan. Dia tulus sekali tanpa raut keterpaksaan. Kakang aku ikut, katanya Rancang Kapti. Akhirnya mereka berempat berangkat menuju telaga. Dan sesampainya di sana mereka berdiri di tepi telaga. Tampak logo Tirtomoyo yang luas sekali. Dan salah satu batas tepinya sampai ke gunung. Sampai ke kaki gunung. Tampak juga Gunung Lamongan yang berdiri tegak bagaikan kukusan raksasa. Dan puncak gunung itu benar memang sedang menyemburkan api. Dan dari jauh tampak indah sekali bagaikan kembang api. Tak berhentinya gunung itu menyembur-nyembur api sampai ke angkasa. Dan seperti hujan api. Keindahan gunung pun juga ternyata benar kata Ki Umbul, terlihat jelas di bayangan air telaga. Berpadu dengan bayangan langit yang dipenuhi bintang dan terangnya rembulan yang membulat penuh. Alangkah indahnya pemandangan itu sampai-sampai semalaman mereka itu hanya ada duduk santuy di tepi telaga. Tidak tidur. Hanya Rancang Kapti saja yang terlelap lantaran kelelahan. Tak terasa hari akhirnya sudah menjelang fajar
Dan Jayeng Sari memohon diri kepada Ki Lurah Umbul Sedyono untuk melanjutkan perjalanan. Nyuwun pangapunten Ki, berhubung waktu sudah terang, kami hendak melanjutkan perjalanan. Hanya beribu ucapan terima kasih yang bisa kami haturkan atas budi baik Ki Lurah. Lalu dijawab sama Ki Lurah, anakku, Den Radian, mbok ya mampir dulu ke rumah. Wong itu biong kalian juga sudah menyiapkan sarapan loh buat kita semuanya. Meskipun hanya ala kadarnya makanan dari gunung. Akhirnya dijawablah, terima kasih banyak Ki, tapi ya mumpung masih belum siang, kami hendak melanjutkan perjalanan saja. Kiai Umbul akhirnya tidak bisa memaksa dan akhirnya mengizinkan tamunya pergi. Ya, kalau begitu monggo Den, saya hanya bisa berdoa amung saged ngadongaaken jenengan semuanya supaya perjalanan juga akhirnya selamat sampai tujuan. Sendika dawuh Ki, dan semoga juga Ki Umbul sekeluarga mendapatkan keselamatan sepeninggal kami. Tak lama kemudian mereka meninggalkan Telaga Tirtomoyo, meninggalkan keindahan Gunung Lamongan untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Sekian dulu episode ini, kawan-kawan. Kita akan lanjut ke episode selanjutnya sebentar lagi, karena ya sembari diedit dulu. Semoga kita semua selalu sehat, selalu sukses dan selamat, waras. Yang penting itu sekarang waras, luar dalam waras. Baik, matur nuwun. Terima kasih yang sudah menyempatkan like, juga absen di komen, juga absen untuk subscribe mungkin. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong.